Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunawara dengan NIM channel 222-324. Di sini saya akan membahas materi dengan judul Fraud Prevention. Nah, di sini ada 5 sub pokok pembahasan. Yang pertama, gejala gunung es. Yang kedua, report to the nation. Yang ketiga, pengendalian intern. Yang keempat, fraud specific internal control. Yang kelima, pengendalian internal aktif dan pasif. Nah, yang pertama, gejala gunung es. Kecurangan ini bermula dari yang kecil, kemudian membesar dan pada akhirnya akan mencelakakan. Untuk itu, perlu ada semacam program yang terstruktur serta tertata baik menekan praktik kecurangan. Tujuan utamanya yaitu mencegah dan mendeteksi kecurangan serta melakukan langkah penyelamatan dari kerugian yang tidak diinginkan. Dari definisi ini memperlihatkan bahwa dalam kecurangan ada penyimpangan dan atau tindakan ilegal. Penipuan yang disengaja yang menguntungkan individu maupun organisasi, artinya di balik itu ada pihak yang dirugikan, sedangkan pelakunya bisa organisasi atau individu. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kecurangan ini adalah suatu penyajian yang palsu atau penyembunyian fakta yang material menyebabkan seseorang memiliki sesuatu secara tidak sah. Yang kedua, report to the nation. Report to the nation adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh Association of Certified Fraud Examiners atau biasa disingkat dengan ACFE. Laporan ini menyajikan hasil penelitian mengenai tren, pola, dan dampak fraud di berbagai industri di wilayah. Tercatat anggota ACFE di 138 negara berpartisipasi mengisi survei dan berpijak pada tahun 1921 kasus nyata selama tahun 2022 sampai 2023. Rata-rata lamanya fraud tersembunyi sebelum terdeteksi adalah 14 bulan. Karakteristik dari fraud yaitu tersembunyi atau clandestine, karena disembunyikan, kolusi, disamarkan, dan dengan berbagai teknik pengelabuan lainnya. Adapun kerugian karena fraud berdasarkan nilai median adalah 145.000 US dollar per kasus atau berdasarkan nilai rata-rata sekitar 1,7 juta US dollar. Dan secara kerugian total rata-rata tahunan adalah 5% dari pendapatan kotor perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus aktif membangun kesadaran dan kepedulian anti fraud di internal perusahaan sembari meningkatkan keandalan sistem pelaporan pengaduan sehingga pegawai maupun pihak ketiga serta melaporkan adanya dugaan atau kecurigaan adanya fraud. Yang ketiga, pengendalian intern. Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Tujuan pengendalian intern ini adalah menjamin manajemen perusahaan atau organisasi. Ada 3. Yang pertama, tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai. Yang kedua, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya. Yang ketiga, kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Materi keempat, Fraud Specific Internal Control. Fraud Specific Internal Control adalah suatu sistem pengendalian internal yang dirancang khusus untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi kecurangan atau fraud dalam suatu organisasi. Tujuan dari Fraud Specific Internal Control ada 3. Yang pertama, mencegah kecurangan. Yang kedua, mendeteksi kecurangan. Yang ketiga, mengatasi kecurangan. Jenis-jenis Fraud Specific Internal Control ada 4. Yang pertama, pengendalian akses. Yang kedua, pengendalian transaksi organisasi. Yang ketiga, pengendalian pelaporan organisasi. Yang keempat, pengendalian pengawasan. Yang kelima, pengendalian internal aktif dan pasif. Pengendalian internal aktif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu masalah atau penyimpangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan, kecurangan, atau ketidakpatuhan. Pengendalian internal pasif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu masalah atau penyimpangan. Pengendalian pasif ini memiliki tujuan yang sama dengan aktif, yaitu mencegah kecurangan terjadi. Itulah tadi materi yang sempat saya bahas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.